Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah Vegeta dan yang lainnya nggak bisa mengalahkan Ize, kini Ize yang akan membalas mereka. Merasakan dampak pertarungan mereka, Sugoro pun sangat panik. Begitu juga dengan Kaioshin yang minta kakek tua untuk segera datang. Sedangkan kakek tua sendiri nampak sedang memandangi seorang gadis cantik. Lalu Shin datang dan ngasih taunya kalau mereka nggak bisa terus bersantai. Ada kejadian buruk yang sedang menimpa bumi sekarang ini. Dia menceritakan kalau Frieza yang sempat ingin menguasai semesta rupanya memiliki anak yang sangat kuat. Kakek tua yang masih tenang menyangka kalau Ize pasti nggak bakal bisa menandingi Gohan dan Vegeta. Tapi Kaioshin menjelaskan kalau Ize memiliki kekuatan 10 kali lebih kuat daripada Frieza. Kakek tua yang penasaran dengan itu segera melihat pada bola ajaib. Dan dia menyimpulkan kalau keadaan memang sedang tidak baik-baik saja. Kaioshin bertanya apakah nggak ada cara yang bisa mereka lakukan untuk bantu yang lain. Sayangnya kakek tua nggak punya ide lain untuk sekarang. Mendengar itu, Shin sontak menjadi kaget serta nggak menyangka kenapa ini bisa terjadi. Merasa udah nggak punya pilihan lain, Shin bertanya apakah mereka harus membawa Goku kembali. Kakek tua membalas mungkin itu akan menjadi sia-sia. Karena untuk sekarang membawa Goku kembali adalah perkara yang mustahil. Jadi kakek tua mengatakan kalau mereka tetap harus menyerahkannya saja pada Vegeta dan Gohan. Meski begitu, Shin masih tetap panik mengingat lawan mereka sudah membuat 2 SSJ 4 sampai nggak berkutik. Kakek tua bilang jika mereka nggak dapat mengatasi tantangan ini, maka artinya bumi sudah ditakdirkan untuk segera berakhir. Shin sangat tidak mengerti dengan apa yang kakek tua bilang. Kakek tua membalas, jika sudah saatnya tiba, maka Shin akan mengerti semuanya. Untuk sekarang, yang harus mereka lakukan hanyalah memperhatikan pertarungan mereka. Di Kameho sendiri, Master Roshi lagi melihat majalah porn yang dibelikan oleh Krillin. Kakek yang ini emang gak ada bedanya sama kakek yang tadi ya. Sedangkan Krillin yang sudah manula nampak sangat panik karena merasakan kekuatan Ize yang semakin besar. Begitu juga dengan Android 18 yang minta Krillin untuk tidak bertindak gegabah. Krillin pun mengerti dengan itu karena lagi pula dia sudah nggak bisa bertarung lagi seperti dulu. Kakek tua menenangkan mereka dan percayakan saja semuanya pada Vegeta dan yang lain. Krillin sangat merindukan Goku karena dalam situasi begini Goku selalu ada untuk melindungi bumi. Maron pun bertanya pada ayahnya apakah Goku telah mati. Krillin menjawab mungkin saja karena mereka sudah nggak melihat Goku sejak lama. Di sisi lain, Pangeran Sayur dan semua orang nampak juga panik dengan apa yang bakal Ize lakukan. Ize menegaskan dia akan berubah ke dalam bentuk ketiganya yang lebih kuat. Dia langsung ngeden sekuat tenaga yang lalu muncullah tanduk-tanduk di tubuhnya. Gohan yang melihatnya makin dibuat melongo. Nggak sampai situ, Ize ngeden lagi dengan keras sehingga wajahnya kini agak berubah menjadi lonjong. Sontak makin panik, peningkatan kekuatan yang dimiliki Ize kini malah semakin dahsyat. Lalu keluar pancaran cahaya besar yang kemudian berakhir dengan asap yang sangat banyak. Gotenks merasakan tekanan luar biasa dan dia penasaran apa yang telah terjadi pada Ize. Vegeta juga sangat kesal karena SSJ 4-nya lagi-lagi tertinggal jauh oleh kekuatan Ize. Sendiri sudah pasrah dengan itu serta merasa mereka kini sudah berakhir. Di balik asap yang tebal, Ize muncul dengan bentuk barunya. Inilah bentuk ketiga Ize yang memiliki banyak tanduk di kepala serta tubuhnya. Dari kedahsyatan kekuatan Ize, rupanya sampai juga pada Raja Kai. Dia sangat ketakutan Ize memiliki kekuatan yang terlalu kuat. Juga penasaran bagaimana Ize dapat memiliki kekuatan sebesar itu. Raja Kai sudah pasrah, bukan bumi aja yang bakal musnah, mungkin seluruh alam semesta dan alam baka juga bakal berakhir. Bahkan Goku sudah nggak ada dimanapun serta harapan untuk mengalahkan Ize kini sudah tiada. Ize lalu datang ke hadapan mereka dengan aura yang sudah berbeda. Dia menegaskan agar mereka jangan khawatir karena semuanya akan dia musnahkan. Sementara itu banyak anak buah Ize yang pingsan, begitu juga dengan Pan yang merasa tubuhnya kesakitan. Ternyata hal itu karena tekanan dari kekuatan Ize yang buat orang lemah langsung pingsan. Mirip-mirip seperti Haki di One Piece lah. Tiba-tiba Ize mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat hingga menghancurkan tempat itu. Termasuk para G-Factor yang juga terhempas menerima dampaknya. Lalu tempat itu meledak dengan sangat besar sampai dan Gotenks mental ke sana kemari. Dampaknya membuat tempat di sana hancur dan hanya menyisakan gundukan tanah yang dipijak Ize.
Tiba-tiba Gohan sontak dibuat terkejut lagi melihat Ize bergerak ke arahnya. Dengan menunjukkan senyuman Ciptaden, Ize langsung menghajar Up dengan ganas. Bahkan Gohan dengan SSJ 4-nya gak dapat menyadari kecepatan Ize. Nampak Up sampai gak berdaya hingga mulutnya langsung memuntahkan darah. Begitu juga dengan Pangeran Sayur yang sangat kagum dengan kecepatan yang dimiliki Ize. Gak sampai situ, Ize juga menggunakan tendangan Martin yang buat Up mental menghantam tanah. Pan dan Gotenks nggak henti-hentinya terkejoet dengan serangan itu. Gohan sontak berteriak karena dia sangat mengkhawatirkan kondisi Up. Dan benar aja menerima serangan itu, Up sampai nggak berdaya dibuatnya. Selanjutnya, Ize kembali bergerak dengan kecepatan flash. Dia muncul di belakang Gotenks sehingga Gotenks sangat panik. Lalu Ize langsung menghajar Gotenks sampai tangannya putus. Sontak aja Gotenks langsung menjerit kesakitan. Pangeran Sayur, Pan dan Gohan tentu makin kaget dengan kekejaman Ize. Gak sampai situ, Ize bersiap untuk membunuh mereka dengan serangan terakhirnya. Nampak Gotenks nggak bisa buat apa-apa dan cuma bisa pasrah saja. Gohan yang gak mau mereka mati langsung bergerak untuk menyelamatkannya. Dia langsung menghajar Ize untuk pengalihan, lalu dilanjut jual beli serangan sengit bertubi-tubi. Meski begitu, Ize masihlah terlalu kuat bagi SSJ 4. Gohan gak dapat mengenai pukulannya sedikit pun. Sebaliknya, Ize lah yang menghajar Gohan dengan tendangan supernya. Gohan nampak masih bisa bertahan dan kemudian dia bersiap untuk menggunakan Kamehameha. Tanpa ragu, Gohan langsung menembakkan super Kamehameha itu dengan 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Ize masih cukup santai, malahan dia tersenyum dulu pada laser itu sebelum mengenainya. Dan benar aja, Ize dapat menangkis super Kamehameha itu hingga buat Gohan sangat terkejut. Lalu laser itu meledak dengan sangat besar dan menimbulkan kerusakan pada seluruh penjuru bumi. Bahkan getarannya sampai menghancurkan kota-kota. Setelah berhasil menghentikannya, Ize nampak sangat senang karena kekuatannya gak ada lagi yang bisa menandingi. Gohan tentu sangat penasaran dan bertanya-tanya kenapa kekuatan penuhnya gak dapat diandalkan. Pangeran Sayur juga sangat geram dan menyimpulkan kalau Kamehameha saja nggak bisa mengatasinya, maka kekuatan mereka sudah berbeda jauh. Sedangkan Gotenks masih nampak memegangi tangannya yang sudah terputus. Tiba-tiba Ize bergerak lagi dengan menunjukkan muka yang sangat percaya diri. Ternyata dia balik menyerang Gohan dan memberinya serangan sikut yang sangat ganas. Lalu dilanjut dengan pukulan bertubi-tubi sampai Gohan gak dapat menghindar. Bahkan Gohan hanya bisa pasrah dijadikan ayam geprek oleh Ize. Terakhir Ize melancarkan tendangan keras yang buat Gohan langsung terpental. Kepalanya menghantam tanah lebih dulu lalu terjatuh tidak berdaya. Ize tidak menghabisinya, tapi sepertinya dia cuma ingin membuat mereka menderita. Sedangkan Pangeran Congak cuma bisa diam karena baginya bergerak pun akan percuma, bukan? Kemudian Gohan berusaha bangkit lagi meskipun wajahnya sudah banyak yang bonyok. Gohan pun menyadari seberapa kuat pun dia berusaha, dirinya tetap nggak bakal bisa mengalahkan Ize. Ditambah Ize sontak meremehkannya dan menegaskan kalau Gohan gak bakalan bisa melindungi bumi. Gohan pun hanya bisa menatapnya dengan penuh kekesalan. Di sisi lain, Shin lagi-lagi minta kakek tua untuk segera melihat pada bola ajaib. Shin menegaskan sudah gak ada cara lagi selain membawa Goku kembali. Jika Goku ada, dia yakin Goku dapat melakukan sesuatu untuk menyelamatkan semesta ini. Shin pun sontak berteriak agar kakek tua mau menuruti keinginannya. Kakek tua yang gak punya pilihan lain akhirnya setuju dengan pendapat Shin. Tapi sepertinya kakek tua sedang memikirkan sesuatu yang tidak Shin sadari. Sementara itu, Ize dan Gohan masih saling menatap. Tiba-tiba Ize menembakkan lasernya yang buat Gohan sangat panik. Ternyata Ize menembak kaki Gohan hingga Gohan yang kelelahan ini gak dapat menghindar. Gotenks, Vegeta, dan Pan yang lihatnya tentu makin terkejut. Gak sampai situ, Ize terus menembakkan lasernya yang buat Gohan makin merasa tersiksa. Dan Gohan hanya bisa menerimanya dengan lapang dada. Di saat ayahnya disiksa seperti itu, Pan sontak sangat kesal dan ingin sekali menyelamatkannya. Dia yang udah makin gak tahan langsung saja maju menyerang dengan gegabah. Ize sontak tahu dan langsung melihat ke arahnya. Lalu Pan segera melancarkan tendangan keras untuk menghabisinya. Tapi ternyata Ize dapat menghindar dengan mudah. Gak sampai situ, Pan lanjut menembakkan lasernya dan berharap kali ini berhasil. Namun lagi, Ize dapat menahan laser itu, bahkan laser itu nggak memberikan efek kerusakan pada tubuhnya. Melihatnya, sontak buat Pan sangat terkejut. Ize kembali tersenyum seolah dia ingin menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka.
Gohan yang gak mau anaknya terluka minta Pan untuk segera lari. Jadi Pan pun langsung bergerak cepat untuk pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba IJ sudah muncul di hadapannya dan menegaskan kalau Pan gak bakal bisa lari kemanapun. Sebaliknya dia akan membunuh Pan dengan sangat kejam. Gohan sontak berteriak dan minta IJ untuk tidak macam-macam pada anaknya. Begitu juga dengan Shin yang minta kakek tua untuk segera berbuat sesuatu yang bisa bantu mereka. Sedangkan Pangeran Sayur hanya diam saja seperti patung. Setelah mendapatkan serangan tadi, Gohan merasa tubuhnya sudah kehabisan tenaga dan gak mungkin dia bisa menyelamatkan anaknya. Tiba-tiba IJ mengarahkan tangannya pada Pan yang hal itu sontak buat Vegeta, Gohan dan Gotenks sangat terkejut. Gohan langsung berteriak agar IJ tidak melakukannya. Tapi kemudian, duar, IJ melancarkan lasernya yang menembus habis tubuh Pan. Tubuhnya langsung terhempas dan jatuh dengan tidak berdaya lagi. Muka Gohan hanya bisa menganga dan gak percaya anaknya telah dihabisi. Jadi dia pun langsung meluncur untuk melihat kondisi anaknya. Dan sungguh gak bisa dipercaya Pan kini sudah tewas sampai Gohan sedih meneteskan air mata. Shin dan kakek tua juga gak menyangka dan dia berkata bahwa mereka sudah terlambat. Gotenks dan Vegeta juga merasakan kalau Ki Pan kini sudah nggak lagi bisa mereka rasakan. Sedangkan Ize tertawa bahagia dan menganggap mereka semua sangatlah lemah untuk orang sepertinya. Dengan penuh kesedihan yang tinggi, Gohan meluapkan semua kemarahannya yang luar biasa. Dan tiba-tiba dia mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat, bahkan menggetarkan lagi seluruh isi bumi. Kaioshin dan yang lainnya mulai merasakan tekanan hebat dan penasaran apa yang bakal terjadi. Gohan berteriak dengan keras dan sangat tidak terima anaknya dibunuh kadal gurun seperti ini. Nampaklah guncangan kemarahan Gohan yang buat Vegeta dan Gotenks aja sampai terhempas. Begitu juga dengan Up serta IJ sendiri yang bertahan dari dahsyatnya kekuatan Gohan. Terjadilah ledakan yang sangat besar hingga buat lubang besar di sekitarnya. IJ, Gotenks, dan Vegeta sungguh sangat penasaran apa yang telah terjadi pada Gohan. Ternyata dari kemarahan yang Gohan lakukan telah membuatnya melampaui batas Super Saiyan 4 dan sekarang meningkat menjadi Super Saiyan 5. Rambutnya kini telah menjadi panjang berikut warna putih pada rambut dan juga bulu di tubuhnya. Sambil masih menggendong Pan, Gohan sangat tidak terima dengan perlakuan IJ pada putrinya. Lalu Gohan bergerak cepat memberikan Pan pada Gotenks dan dia kembali lagi pada IJ dan bersiap untuk menyelesaikan pertarungan terakhir mereka. Nampak IJ nggak takut dengan itu, malahan dia sangat senang karena Gohan masih bisa menghiburnya. Jadi IJ pun langsung turun ke hadapannya. Di sini Gohan masih menunjukkan kemarahan yang luar biasa. IJ kembali mengejeknya dan nanya apakah kali ini Gohan dapat melebihi ekspektasi yang dia bayangkan. Sedangkan Gohan gak mendengarkannya, sebaliknya dia marah karena IJ sudah membunuh anaknya. Shin yang kaget dengan itu bertanya pada kakek tua bentuk apa yang dipakai oleh Gohan sekarang. Kakek tua seperti tahu kalau bentuk itu adalah Super Saiyan 5 yang legendaris. Sedangkan Pangeran Sayur kaget dengan peningkatan kekuatan Gohan. Dan mungkin aja dia makin merasa kesal karena Gohan selalu saja melampauinya tanpa latihan. Lalu Gohan langsung menaikkan aura Ki-nya di depan IZ seperti recall di base lawan. IJ tentu hanya diam saja memandangi kekuatan Gohan yang luar binasa. Setelah itu nggak pakai babi bu lagi, Gohan langsung meluncur menyerang IZ. IJ kini yang gantian kaget karena Gohan memiliki kecepatan yang sangat jauh lebih tinggi. Lalu Gohan langsung menghajarnya dengan keras serta penuh amarah. Terbukti IJ nggak dapat melakukan apapun dan habis dihajarnya babak belur. Gak sampai situ juga, Gohan terus melancarkan serangan-serangan super amazing dan terakhir tendangan Ronaldo yang sangat keras. Tubuh IJ yang gak berdaya langsung mental melayang jauh. Gohan hanya menatapnya dengan serius karena apa yang dilakukannya masih lebih kurang dari apa yang dilakukan IZ pada putrinya. Nampak IJ bangkit lagi dengan tertatih-tatih. Kini dia menunjukkan muka yang panik seolah nggak menyangka dengan kekuatan Gohan. Gohan hanya menatapnya dengan serius tanpa berkata apa-apa lagi. Ngelihatnya makin buat IJ panik, perubahan ketiganya ternyata masih dapat ditandingi oleh para Saiyan. Begitu juga dengan Pangeran Sayur dan Gotenks yang gak menyangka potensi kekuatan Gohan sangatlah hebat. Dari perubahan SSJ 5 ini, Gohan telah ditunjukkan memiliki kekuatan yang sangat fantastis. Setelah melihat kematian anaknya, kemarahan Gohan langsung meledak. Sementara itu, kita cek kondisi istana kami. Nampak Dende dan Popo sangat kagum dengan peningkatan kekuatan yang dimiliki Gohan. Mereka merasa seluruh bumi sedang bergetar hebat menerima dampak Super Saiyan 5.
Mr. Popo berkata jika Gohan kehilangan sesuatu yang berharga, maka dia akan hilang pertimbangan. Dan Popo merasa ada keinginan membunuh yang amat sangat dahsyat dalam diri Gohan saat ini. Dengan begitu, Dende dapat pastikan kalau Gohan akan bisa membunuh IJ sekarang. Meski begitu, Popo menjelaskan kalau mereka nggak dapat menggunakan bola naga untuk menghidupkan Pan. Karena bola naga tidak pernah digunakan lagi sejak energi minus menyebar. Kembali pada pertarungan, nampak IJ makin dibuat kesal dengan dirinya yang kini bisa ditandingi. Sedangkan Gohan hanya diam saja melihat IJ panik. Untuk Pangeran Sayur, dia masih sangat tidak percaya kalau Gohan masih menyembunyikan kekuatan sebesar itu. Lalu Gohan berteriak dan bersiap lagi untuk menyerang. Sontak aja IJ makin dibuat sangat panik. Gohan langsung memberinya tonjokan sangat keras yang dilanjut pukulan di muka makhluk itu. Menerima serangan berkali-kali buat muka makhluk itu merasa sangat kesakitan. Vegeta pun hanya bisa melongo saja seperti seorang pengamat pertarungan. Lalu Gohan datang lagi ke hadapan IJ dengan wajah seriusnya. Dan muncul lagi kemarahan di hatinya yang buat Gohan gak bisa maafkan musuhnya kali ini. Dia menghajarnya lagi dengan tendangan keras yang buat muka IJ makin bertambah bonyok. Nggak sampai di situ, Gohan bersiap untuk melakukan pukulannya juga. Dan duar, menerima pukulan itu, IJ sampai mental melayang jauh. Bahkan mentalnya terlalu jauh hingga tubuhnya berakhir menghantam tanah. Tapi nampak Gohan masih belum puas dan gregetan karena anaknya nggak akan bisa kembali. Gohan pun berteriak sangat keras untuk kembali menaikkan kekuatannya. Dari dahsyatnya kekuatan Gohan, bahkan mengeluarkan lava panas dari dalam tanah. Sekaligus getarannya sampai pada seluruh dunia menyebabkan gempa besar yang buat para manusia takut. Banyak gedung yang akhirnya runtuh membuat orang-orang harus lari menyelamatkan diri mereka masing-masing. Juga getarannya sampai pada alam suci Kaioshin. Shin bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Gohan sampai seluruh alam semesta berguncang hebat. Kakek tua menjelaskan dari kemarahan Gohan nampaknya telah membangkitkan kekuatan tersembunyi dalam tubuhnya. Bentuk ini dia katakan sebagai kesatria yang disebut Super Saiyan 5. Mendengar itu, sontak buat Shin kaget, ternyata masih ada yang bisa melampaui batasan dari Super Saiyan 4. Sugoro pun sangat kagum dan merasa besarnya kekuatan ini bahkan gak bisa dia bayangkan. Kakek tua menjelaskan lagi apabila Gohan jadi SSJ 4 secara paksa, maka potensi awalnya sudah dia keluarkan. Dan dari kematian Pan nampaknya telah bangkitkan sepenuhnya dari kekuatan Gohan. Mendengar itu, Shin pun jadi senang karena Gohan dapat menyelamatkan mereka dari kematian. Kakek tua membalas, untuk sekarang nampaknya bahaya sudah tiada. Tapi mereka masih belum tahu dan harus terus menonton sampai akhir. Setelah dihempaskan oleh serangan Gohan, IJ bangkit lagi dengan sangat kesal. Dia sangat tidak terima dirinya yang super kuat ini dipermainkan oleh monyet hutan. Sedangkan Gohan masih tetap santuy meski dalam tubuhnya terus bergejolak untuk membunuh IZ. Dengan sangat panik, IJ merasa perubahan Gohan yang sekarang nampak sangat mustahil untuk dibayangkan. Semua kekuatan yang dia miliki tidak berguna terhadap Gohan sendiri. Meski begitu, IJ masih tetap memiliki tekad kalau dia nggak boleh maafkan atas apa yang Gohan lakukan. Gohan nampak mulai terkejut melihat apa yang bakal dilakukan IZ. IZ menegaskan dia akan menyelesaikan pertarungan ini dengan kekuatan penuh yang dia miliki. Ternyata yang bakal IJ lakukan adalah menghancurkan planet ini untuk membunuh mereka. Sedangkan dirinya akan tetap bertahan hidup karena dia bisa hidup di ruang angkasa. Mendengar itu, sontak buat Pangeran Sayur dan Goteng cukup ketakutan. Sama seperti Frieza, IJ yang sudah kehabisan cara rupanya menggunakan trik curang demi kemenangan. Dia langsung berteriak dengan keras sambil melepaskan semua kekuatannya. Nampak banyak aura ki yang keluar dari tubuhnya hingga buat Vegeta langsung bertahan dari cahaya itu. IJ menciptakan sebuah bola energi dan memusatkannya menjadi energi pemusnah planet. Lalu dia memegangnya dalam satu genggaman dan bersiap melemparkannya ke arah tanah. Gohan berkata dia nggak akan biarkan IJ berbuat seenaknya pada planet ini. Terlebih IJ sudah buat anaknya menderita dan membunuhnya seperti serangga. Dan apa yang dilakukan IJ sangat tidak berbeda jauh dengan sampah. Sambil menangis, Gohan juga menggunakan kekuatan dahsyatnya dan dia bersiap untuk mengakhiri pertarungan ini. IJ yang gak peduli dengan itu langsung melepaskan super energi itu kepada bumi. Dia berharap apa yang dia inginkan dapat berjalan sesuai rencananya. Gotenks dan Vegeta gak dapat melakukan apapun dan pasrah saja menerima kematian mereka. Sedangkan Gohan yang masih berdiri kokoh bersiap untuk menggunakan jurus andalan Goku yaitu Kamehameha.
Dengan Super Saiyan 5, Gohan dapat meningkatkan lagi Super Kamehameha menjadi beberapa kali lipat. Tanpa ragu, Gohan langsung menembakkan laser itu dengan full power. Laser itu langsung menahan bola energi Ize yang kemudian melenyapkan lasernya begitu mudah. Vegeta sontak terhempas menerima dampak serangan itu. Dan Ize nampak terkejut melihat laser Gohan kini mengarah kepadanya. Lalu laser itu langsung menghantam Ize dengan ganas sehingga dia nggak dapat melakukan apapun untuk bertahan. Ize merasakan dampak Kamehameha itu yang kemudian tergeruslah dia bersama laser itu. Mukanya langsung menganga dan akhirnya tubuhnya hancur sepenuhnya. Gak ada lagi yang tersisa dan laser itu meluncur sampai ke angkasa. Lalu benarkah Ize sudah mati? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.